Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Syifa Fauzia. Dalam podcast kali ini, aku bersama narasumber yang kali ini adalah seorang pengusaha. Halo teman-teman, sebelum kita mulai podcast kali ini, kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Halo kakak. Ya, halo. Oke. Sebelum kita mulai, pasti teman-teman pengen tahu nih siapa sih narasumber kita kali ini. Tuh, coba bisa diperkenalkan nama, alamat, dan sedang apa kesibukannya kali ini. Oke, baik. Terima kasih Teh sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rino Arianto, biasa dipanggil Rino atau Arya. Kebetulan saya tinggal di Kecamatan Karangsembung, lebih tepatnya di Desa Karangmalang. Nah, untuk sekarang kesibukannya menjalankan usaha yang udah ada. Itu yang pertama ada counter pulsa, kemudian yang kedua ada peternakan puyuh lebih tepatnya. Mungkin cukup. Oke, tapi sebelum lebih jauh nih kakak, pengen tahu nih sebelumnya agamanya apa sih kakak? Alhamdulillah Islam. Agamanya Islam. Oke, teman-teman, agamanya Islam teman-teman. Kemudian barangkali teman-teman penasaran nih, statusnya apa? Statusnya alhamdulillah belum nikah. Oh, belum nikah. Tapi calon udah ada kan? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah teman-teman udah ada. Tuh. Oke. Kemudian pertimbangan apa sih Kak yang membuat Kakak itu mau melakukan usaha itu? Oke. Usaha saya kan tadi ada dua ya. Yang pertama yaitu counter pulsa, kemudian yang kedua ada ternak puyuh juga walaupun masih kecil-kecilan. Nah, yang pertama itu counter pulsa, kebetulan kan sebelumnya orang tua saya itu sudah memulainya terlebih dahulu waktu saya baru masuk SMA kelas 1 itu orang tua saya mulai untuk membuka counter kecil-kecilan di rumah. Nah, alasan bukanya itu karena memang dulu kan wifi itu kan belum terlalu banyak seperti sekarang. Wifi itu kan hanya dipakai oleh orang-orang menengah ke atas lah dulu ibaratnya. Nah, itu kan di situ ada peluang tuh bahwa dulu itu kuota terus pulsa juga ibaratnya menjadi kebutuhan orang-orang, sedangkan untuk counter pulsa yang juga masih sedikit. Nah, dari situ kan ada peluang tuh, akhirnya orang tua saya mencoba buat membuka counter tersebut di rumah. Nah, yang kemudian diteruskan oleh saya ketika sudah lulus kuliah, karena memang peluangnya masih cukup bagus buat sekarang walaupun ada sedikit penurunan. Nah, jadi alasannya karena memang ada peluang dan ada kesempatan. Nah, kemudian yang kedua, ternak puyuh. Ternak puyuh ini memang baru mulai tahun kemarin, akhir tahun 2024 tepatnya. Tepatnya bulan Desember. Nah, itu pertama saya ternak itu 50 ekor dan alhamdulillah sekarang udah 400 ekoran. Ih, keren banget nih teman-teman. Bisa dicontoh ya. Gak masih kecil-kecilan itu mah. Nah, pertimbangannya karena memang saya lihat di Kecamatan Karangsembung itu yang ternak puyuh itu masih belum ada. Kemudian harga untuk telur puyuhnya juga lebih mahal daripada telur ayam. Jadi akhirnya saya memilih buat coba ternak puyuh karena memang perawatannya juga mudah. Kemudian modalnya juga murah, nggak seperti kita ternak ayam petelur. Nah, jadi mungkin itu alasannya kenapa saya memilih usaha itu. Selanjutnya nih Kak, apakah pekerjaan atau usaha yang kakak jalani sekarang itu sesuai dengan bakat dan minat kakak sebelumnya? Kalau memang iya, sebelumnya apakah kakak sudah mengetahui bakat dan minat kepribadian kakak dalam usaha yang kakak jalani sekarang? Kalau minat sih emang sesuai karena memang saya dari dulu itu pengen punya usaha, pengen punya kerjaan yang kira-kira nggak gitu-gitu aja, nggak diatur sama orang lain. Nah, jadi untuk minat ya sesuai. Kemudian
Untuk bakatnya? Untuk bakatnya, kalau bakat nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sesuai karena sebenarnya saya kan nggak suka sama yang rame-rame. Iya. Kalau usaha konter itu kan eh, pasti sering ketemu sama banyak orang. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah bisa dijalani dengan baik dan gak ada masalah. Oke, gitu ya. Hmm. Oke, selanjutnya bagaimana sih proses kakak untuk mencapai di titik usaha yang sekarang? Dari awal prosesnya gimana, jatuh bangunnya gimana? Kalau proses ya pasti melalui proses yang panjang, terus juga gak mudah juga buat di titik ini karena memang dulu kan saya mulai konter ini dari semester 4. Kebetulan saya juga dari dulu itu pengen kuliah sambil punya usaha karena memang Gitu. karena ya gak mau ngerepotin orang tua. Betul, betul banget tuh. Ya alhamdulillah. Nah kemudian untuk konter ya pasti nggak mudah juga karena memang butuh kesabaran untuk nyari pelanggannya, untuk nyari konsumennya. Nah itu kan nggak mudah juga. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 3 tahun. Ya alhamdulillah pemasukan juga lancar. Dari awal kan kalau awal-awal mah yang beli paling 3, 5 sehari tuh. Sekarang masih sedikit sekali ya? Iya, namanya juga kan merintis. Kalau sekarang ya alhamdulillah di atas 80-an lah per hari untuk yang belinya. Iya. Nah kemudian kalau ternak puyuh sekarang prosesnya ya nggak terlalu susah juga sih karena ya mungkin karena masih baru, jadi untuk tantangan yang lebih besarnya belum ada lah. Nah, itu cukup. Oke, baik, selanjutnya nih kakak, sebelum kakak menekuni usaha yang sekarang, apakah kakak pernah nggak berganti pekerjaan? Kalau pernah, kenapa tuh alasannya? Untuk ganti pekerjaan sih belum pernah. Cuman kemarin itu saya sempat nyoba ngelamar pekerjaan di pabrik dan kemudian alhamdulillah diterima. Nah, tapi di pabrik itu nggak bertahan lama karena memang nggak sesuai sama apa yang saya mau gitu kan. Tadi kan di awal disebutkan bahwa saya itu gak suka ibaratnya diatur sama orang. Kemudian jam kerjanya juga lebih suka yang fleksibel. Nah di pabrik itu saya nggak mendapatkan itu, jadi saya akhirnya keluar dan fokus di usaha ini, yaitu konter dan peternakan puyuh karena memang di samping lingkungannya yang tidak nyaman menurut saya, terus juga dengan bekerja seperti itu nanti usaha saya kurang terkontrol ya, kurang maksimal. Nah iya, apalagi kan ini usaha udah dibangun dari bertahun-tahun kan, nggak mudah juga buat bangunnya. Nah takutnya saya fokus ke pekerjaan di pabrik itu, kemudian usaha saya hancur kan jadi sayang gitu. Akhirnya saya lebih memilih untuk fokus ke usaha saya sendiri. Oke, gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, apakah usaha yang kakak tekuni sekarang ini sama dengan pekerjaan orang tua kakak? Dan bagaimana sih pola asuh orang tua kakak untuk mendidik kakak mencapai di titik ini? Ya kalau misalnya konter itu kan sama dengan orang tua saya karena memang yang mulai pertama itu orang tua saya. Tapi itu orang tua saya mulainya di rumah, jadi pelanggannya hanya sekitaran rumah saja, kayak tetangga gitu. Nah untuk yang saya kembangkan itu saya nyewa tempat gitu di pinggir jalan, dan orang tua awalnya mah ya nggak ngedukung karena pikiran orang tua itu kan biasanya hanya memikirkan ke hal-hal yang ibaratnya ke hal-hal yang gagalnya saja. Contoh, nanti kalau buka bakalan rame enggak, itu kan kalau orang tua mikirnya gitu. Kekhawatiran orang tua mungkin ya. Nah ya kemudian nanti bakalan rame enggak, bakalan berhasil enggak. Nah akhirnya kan karena memang orang tua saya itu tipe yang lebih membebaskan,
tapi kita sendiri yang ibaratnya menjaganya, kita sendiri yang mengeremnya. Jadi ketika orang tua mempunyai pikiran seperti itu, saya nggak peduli dengan pemikiran orang tua seperti itu, saya tetap maju dan alhamdulillah sekarang bisa ada di titik ini. Kalau tipe pengasuhan lebih membebaskan, lebih percaya sama anaknya. Cuman kan kalau kayak gitu tergantung anaknya. Ada yang emang menganggap bahwa kepercayaan itu mahal, ada yang menganggap bahwa kepercayaan itu ya sebagai kesempatan buat untuk melakukan apapun, jadi bebas. Nah, kalau saya sih karena memang orang tua membebaskan, sayanya juga ngerti kalau kepercayaan itu mahal dan alhamdulillah bisa jadi di titik ini. Mungkin orang tua juga pola asuhnya bagus ya Kak ya, membebaskan Kakak dan akhirnya Kakak bisa sampai di titik ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa sih impian besar Kakak terhadap usaha yang Kakak tekuni sekarang ini? Impian terbesarnya ya mungkin kalau misalnya counter itu nggak terlalu berekspektasi banyak sih kalau untuk counter, karena memang perkembangan teknologi itu kan sangat cepat. Jadi nggak berekspektasi terlalu tinggi buat counter. Kalau untuk peternakan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi populasinya, atau bisa lebih explore lagi untuk ternak-ternak yang lainnya kayak ayam petelur, kayak ayam pedaging atau yang lainnya. Impian saya sih itu jadi pengusaha yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan tercapai ya Kak ya. Amin. Terakhir nih teman-teman, boleh minta sarannya nggak nih Kak bagi teman-teman yang masih muda yang ingin sukses juga seperti Kakak merintis usaha dari nol, tips and triknya gimana sih Kak prosesnya gitu? Kalau saya sih mengalir aja sih ya Kak. Yang penting ada kemauan, terus juga kalau ada kesempatan jangan buang-buang kesempatan. Yang penting jangan berhenti buat bergerak. Insya Allah kalau misalnya kita gerak, apapun itu pasti bakalan tercapai insya Allah. Baik Kakak, itu mungkin itu saja ya teman-teman podcast kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kakak sebelumnya sudah mau diwawancara kali ini. Gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.